Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita bisa berjumpa lagi pada pagi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan umur panjang, dalam keadaan iman yang paling penting ya. Salam salawat semoga tercurahkan bagi baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Saudara sekalian, ini sudah memasuki tahun yang baru ya, 2023 ya. Eh, ini kesempatan saya yang pertama di tahun ini ya. Dan saya ingin mengajak kita mengingat ya bahwa di akhir tahun kemarin itu sempat ada isu ya, isu bahwa wah ini di Jakarta tuh bakal ada hujan badai yang besar ya. Saya ingat ya. Kemudian isunya kok tiba-tiba apa eh nggak jadi ya. Banjir apa namanya? Badai besarnya nggak jadi. Ada apa ini orang bertanya-tanya seperti itu gitu ya. Ya, ini kita akan bahas masalah itu ya, seperti apa sebenarnya. Seperti ya, share. Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Sudah Pak Prof. Ya, ya. Jadi kita bicara tentang riset dan otoritas ya. Ya ini, jadi eh, Bu Erma Yuli Hasten ya dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer ya, singkatannya PRIMA ya. Itu menulis di Twitternya ya bahwa beliau menulisnya tanggal 28 ya. Itu kan masih 3 hari ya sampai akhir tahun itu bakal bakal ada awan besar yang menyebabkan badai hebat ya menjelang akhir tahun begitu ya. Dan itu menimbulkan ya sedikit kehebohan ya. Eh, tapi kemudian BMKG itu bereaksi ya, dia bilang tuh oh, nggak ada gitu kan, nggak ada hujan badai itu. Dan itu belum terjadi akhir tahunnya ya. Ya, kemudian pada saat sudah tahun berganti, oh kok betul betul BMKG ini kalah ini Green 1-0 ya. Jadi saudara sekalian ya ada dua hal di sini sebenarnya ya. Yang pertama adalah soal prediksi bencana ya. Jadi prediksi bencana itu ngeri-ngeri sedap ya, atau gampang-gampang sulit ya, sulit-sulit kamu. Kemudian yang kedua tentang riset dan otoritas ya, dua hal yang sebenarnya tidak tidak berkaitan langsung tapi kadang-kadang berkaitan ya. Nah, prediksi bencana itu termasuk dalam penanggulangan bencana ya. Jadi kalau kita ingin menanggulangi bencana supaya kita tidak terkena bencana, maka kita harus bisa memprediksi bencana, bisa mengestimasi ya, menaksir ya. Orang yang ingin tidak kehujanan, dia harus bisa menaksir ini kalau saya keluar rumah bakal hujan apa enggak ya. Kalau dia eh, apa nggak bisa menaksir, ya mungkin pas keluar rumah memang belum hujan ya. Tapi nanti tengah jalan hujan lebat ya, dia nggak bawa payung, nggak bawa mantel, wah basah kuyup lah ya. Ya. Ini hal yang sederhana yang kita sering hadapi sehari-hari. Ya mungkin ada orang bilang ya hujan kan rahmah, kenapa disebut bencana? Ya hujan itu secara umum rahmah ya, tetapi kalau porsinya atau dosisnya berlebihan jadi bencana hujan itu. Ya. Rahmah itu kalau dosisnya tepat ya. Bagi seorang petani ya, hujan dalam kadar yang tepat itu rahmat ya. Tapi ketika kebanyakan airnya sehingga kemudian sawahnya tergenang berhari-hari, rusak semua, puso ya. Sawahnya puso, rusak ya jadi musibah ya, jadi bencana gitu ya. Nah, sehingga dia harus bisa menaksir ini kapan eh, ini baru soal hujan yang sering kita hadapi ya. Kita belum bicara soal hujan yang sangat lebat ya, tentang gempa bumi, tentang tsunami itu eh, canggih ya itu ya. Ya, jadi kita bicara bencana itu, prediksi bencana itu untuk menanggulangi bencana. Dan siapapun yang melakukan penanggulangan bencana itu di posisi yang sulit. Sulit itu sebenarnya ya. Kalau orang percaya prediksinya, maka akan ada langkah-langkah antisipatif sehingga bencana itu tidak terjadi. Ya. Semisal mengaktifkan pemantauan banjir berikut stasiun pompa dan lain-lainnya. Juga melakukan modifikasi cuaca ya.
Sekarang sudah ada teknologi itu ya, sudah lama ini ya, sudah lebih dari 50 tahun ada teknologi modifikasi cuaca ya. Yaitu dengan cara apa? Menjatuhkan awan hujan di laut. Caranya bukan dengan mistik ya, tetapi dengan menerbangkan pesawat untuk menaburkan garam ya di awan-awan hujan itu. Sehingga awan-awan itu cepat mengkristal dan jatuh di laut ya. Ya, jadi nah rupanya ya BMKG itu memang menaburkan awan hujan ya. Itu. Jadi apa bagaimanapun juga Twitter Dr. Irma Yuli Hastin itu berpengaruh ya. Ada antisipasi begitu ya. Jadi cuma memang Kak, ini kayak seperti ini ya. Orang takut nanti kalau hujan nanti basah ya, sehingga dia bawa payung ya. Dan dia akhirnya tidak basah ya karena bawa payung. Jadi ya. Nah, kalau ini yang di cegah hujannya ya, jadi cegah ya. Sehingga akhirnya bencana bakal terjadi ya. Dan sebagian masyarakat kemudian ya ini karena nggak tahu apa prosesnya ya, sehingga kemudian mempertanyakan kredibilitas prediksi itu ya. Wah ini yang memprediksikan bakal hujan lebat ini nggak kredibel ini ya, nggak bisa dipercaya nih. Apanya nggak hujan ya. Ya ini persoalan ya tentang kredibilitas prediksi bencana. Tapi kalau orang tidak percaya, lalu nggak melakukan antisipasi ya, masih hujan udah biar aja kita berangkat aja, nggak usah pakai payung begitu ya. Lalu memang hujan ya, dia basah kuyup. Lalu untuk apa prediksinya? Apa? Untuk apa ada prediksi kalau bencana toh terjadi juga ya? Ini repot kita ya. Nah, ada orang-orang dari kaum muslimin itu yang menolak sains tentang prediksi ini ya. Mereka berargumentasi dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah ya. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir ya. Ini surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, jadi ayat ini di surat Luqman ini di bagian pertama itu memastikan bahwa yang punya pengetahuan tentang hari kiamat itu Allah saja. Soalnya ada hari ini orang-orang yang terkena madhab akhir zamanisme ya. Akhir zamanisme itu dikit-dikit ngomong akhir zaman, dikit-dikit ngomong akhir zaman ya. Ada uang akhir zaman, ada perumahan akhir zaman, ada pengobatan akhir zaman, pokoknya sedikit akhir zaman. Bahkan di rumahnya itu dia piara kambing, kambingnya disebut kambing akhir zaman, domba akhir zaman ya. Maka suatu ketika ada orang yang punya masalah ya, orang-orang yang hobi akhir zaman ini, terus dia meng-hire lawyer ya, pengacara, terus ada pengacara lain yang iseng dia cek pengacara ini di daftar pengacara yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya, karena setiap pengacara harus terdaftar itu. Dicek ternyata tidak terdaftar ya. Bahkan nggak tahu apakah dia benar-benar sarjana hukum apa tidak. Terus dia teman saya yang pengacara ini berkomentar, jangan-jangan itu pengacara akhir zaman. Ya. Nah, jadi di sini Allah memastikan bahwa kalau pengetahuan tentang hari kiamat itu Allah saja. Ya. Nah, jadi innallaha indahu ilmus sa'ah. Nah, kemudian dilanjutkan wa yunazzilul ghais ya, dan dialah yang menurunkan hujan. Nah, ini para fuqaha itu eh, apa? Berikhtilaf ya, berbeda pendapat. Ini tentang menurunkan hujan itu tentang bahwa Allah lah ya, kan dia wa yunazzil ya. Allah nggak mengatakan wa ilmul ghais ya. Dia wa yunazzil. Jadi Allah yang menurunkan hujan. Tetapi pengetahuan hujan itu sebenarnya gaib apa enggak? Kan kalau hari kiamat kan gaib. Soal hari kiamat tuh hanya Allah yang tahu ya. Tuh. Nah,
Tapi ada orang yang menafsirkan karena ini disambung dengan tentang hari kiamat tadi, maka ilmu tentang hujan itu tidak bisa diketahui manusia. Ya, ini yang anti sains ya. Ya itu ilmu Allah. Nah, tapi kalau yang kedua, oh enggak, ini soal menurunkan hujannya itu kan hukum-hukum alam ya. Hukum-hukum alam itu pasti Allah yang yang membuat kan. Bahwa meskipun itu disebarin garam kemudian jatuh, itu kan ya hukum Allah juga ya. Hukum Allah yang membuat hukum di alam semesta ini bahwa gumpalan awan kalau ditaburi garam maka dia akan mengkristal dan jatuh ya. Nah, jadi bukan berarti ilmu tentang hujannya itu sendiri rahasia ya. Nah, gitu. Kemudian juga ini wa ya'lamu ma fil arham ya. Dia yang mengetahui apa yang dalam rahim. Ini kan juga sama ya. Ada orang-orang yang anti sains yang menolak bahwa dokter ya spesialis kandungan bisa mengetahui yang dalam rahim ya. Kalau sekarang kan faktanya bisa ya dengan alat USG ya. Bisa tahu oh ini bayinya seperti ini ya. Oh dia sungsang ya bisa ketahuan juga. Oh dia kembar ya, oh dia laki-laki atau perempuan, kan bisa sekarang ya. Teknologi sudah, meskipun ya belum 100% selalu benar ya. Kadang-kadang ada saja yang 1-2 yang salah ya, dikiranya laki-laki ternyata lahirnya perempuan ya. Dikiranya gemuk ya, ternyata kembar 2 orang ya, atau bahkan 3 orang gitu. Jadi itu bagaimanapun itu sudah sebuah pengetahuan ya. Jadi ini memang ayat yang bisa menimbulkan multitafsir. Demikian saja yang ketiga wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan ya. Yang tiada seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Ini kata-katanya pasti 100%. 100% pasti besok mau mengapain dan 100% manusia ya. Semua pasti. Kalau dihitung seperti itu ya memang nggak mungkin 100% ya. Tapi sebagian besar manusia itu bisa mengetahui, oh ya saya sudah beli tiket pesawat nih, saya besok berangkat gitu kan. Saya besok mau umroh nih berangkat ke Jeddah, pesawatnya jam sekian. Itu kan ya dalam skop ikhtiar kita. Meskipun ada juga orang yang kemudian ternyata besoknya tiba-tiba sakit ya, sehingga nggak jadi berangkat gitu kan. Tapi kan secara garis besar, secara umum itu ya benar bisa ya. Jadi yang disebut mengetahui itu sejauh mana? Nah, ini para fuqaha banyak yang kemudian ikhtilaf ya. Para mufasir banyak yang kemudian ikhtilaf ya. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut ya. Nah, sebenarnya kemudian ada orang yang kan sengaja memilih bahwa saya nanti akan pulang kampung saja, saya ingin nanti menghabiskan hari tua di kampung ya. Ya oke, itu kan ada dan banyak orang dan ada orang-orang yang bisa seperti itu kan ya. Ya. Nah, tetapi secara Allah mengatakan begini ya untuk memastikan bahwa ya ada saat-saat di mana orang tuh nggak tahu ya. Ada orang yang pergi ke medan perang, dia pengen jadi syuhada ya, tapi ternyata masih pulang. Ya, Khalid bin Walid itu sepanjang hidupnya menghabiskan waktunya untuk berjihad fisabilillah ya setelah masuk Islam. Tapi kemudian dia meninggalnya di rumah ya di pembaringan ya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah memang hal yang orang bisa berikhtilaf di sini ya. Kemudian persoalan kedua itu soal tadi ya. Jadi kalau kita bicara otoritas memang Dr. Irma Yuli Hastin itu dia bertindak atas nama pribadi, tidak mewakili BRIN ya. Nah, meskipun dia doktor bidang atmosfer ya. Beliau hanya mendasarkan prediksinya pada gerakan awan yang terpantau citra satelit. Jadi BRIN ini kan gabungan lembaga-lembaga riset ya, baik dari kementerian ya, Badan Litbang Kesehatan misalnya, Badan Litbang Energi ya dan sebagainya. Nah, juga lembaga non kementerian seperti LAPAN. Dan beliau ini dulu periset LAPAN ya, peneliti di LAPAN, dan LAPAN itu dulu mengembangkan alat namanya Satellite Based Disaster Early Warning System, atau singkatnya SADEWA ya. Ini tampak masih ada nih sekarang ya, sadewa.brin.go.id ya. Jadi ini mempelajari awan-awan itu kan bergerak kemana berdasarkan citra-citra satelit ya, baik citra satelit yang tampak, terus citra temperatur bumi ya, di seluruh dunia ya. Jadi itu luar biasa ilmu itu. Jadi sangat kompleks sebenarnya ya. Nah, jadi ini sudah suatu pencapaian dan SADEWA itu didesain untuk bisa melakukan simulasi ya. Ini kira-kira dalam beberapa hari ke depan bagaimana ya, bisa diprediksi. Nah,
sayangnya Sadewa ini belum menggabungkan atau mengintegrasikan data non citra satelit. Ya. Jadi untuk mempelajari atmosfer itu banyak sekali parameter yang bisa dimasukkan ya. Nah, jadi kalau dari daratan itu banyak stasiun cuaca ya. Stasiun cuaca itu di bandara-bandara itu selalu ada ya. Bahkan nggak cuma di bandara ya. Jadi bayangkan di Indonesia ada ratusan bandara ya. Kemudian juga ada namanya radar cuaca ya. Radar cuaca itu bisa berpengaruh juga ya, radar cuaca. Ini weather radar ya. Ya, kemudian ada dari kapal. Kapal-kapal itu juga ngirim data. Dari bui-bui ya, ngirim data. Bahkan dari pesawat pun ngirim data ya. Jadi luar biasa. Kemudian juga ada balon yang dilepas ya untuk mengukur cuaca di sepanjang perjalanan. Nanti balon itu ya akan hilang ya. Ya kalau udah jauh ya itu radionya sudah nggak kuat. Mungkin juga baterainya sudah nggak kuat ya. Ya, bahkan sekarang menggunakan namanya GNSS ya, Global Navigation Satellite System meteorologi. Jadi ada meteorologi yang dilakukan secara tidak langsung dengan stasiun-stasiun GPS ya. GPS itu bagian dari GNSS. Ya, diukur. Jadi karena idenya itu karena atmosfer ya, itu terutama troposfer dan ionosfer itu mempengaruhi jalannya sinyal dari satelit GPS. Dan itu kemudian bisa kita hitung balik ya. Kalau sebelumnya orang ketika mengukur sebuah titik ya, itu ada penyimpangan gara-gara ionosfer dan troposfer. Nah, sedangkan dia titiknya sekarang sudah tahu titiknya harusnya berapa gitu. Maka dibalik dengan mengetahui angka-angka titik yang menyimpang dari titik yang seharusnya itu, maka kita bisa mengetahui kondisi atmosfer itu tadi ya. Nah, itulah teknologi yang ada. Nah, itu tentu saja kalau dilakukan oleh sebuah pusat riset ya, itu tidak cukup ya. Itu hanya dimiliki oleh sebuah lembaga sebesar BMKG ya. Memang Sadewa sendiri sangat sangat canggih ya. Kalau dia bisa masukkan segala macam ini, wah luar biasa itu ya. Karena dia bisa simulasi ke depan ya. Nah, jadi prediksinya bisa lebih baik untuk mendukung keputusan ya, atau decision support system. Nah, saudara sekalian, jadi peneliti dimanapun ya itu tahu bahwa otoritasnya itu memang hanya sebatas di dunia ilmiah ya, di publikasi ilmiah, di jurnal-jurnal ya, di seminar-seminar pada komunitas ilmiah atau rekomendasi ilmiah ke lembaga yang punya otoritas, yang punya wewenang mengurus publik ya. Nah, kalau soal cuaca itu di Indonesia BMKG memang ya, memang itu luas sekali loh. Dia punya otoritas untuk memberikan informasi cuaca dan iklim yang mendukung sektor kesehatan. Misalnya dulu ketika ada asap ya, ada asap kebakaran hutan yang luas di Riau dan di Kalimantan, itu kan BMKG kan tahu nih arah angin kemana ya, sehingga dia bisa memberikan warning ke orang-orang di kota yang akan dilalui oleh asap itu supaya mereka pakai masker misalnya ya, supaya nggak mengalami penyakit pernafasan begitu. Demikian juga untuk konstruksi ya. BMKG kan ada G-nya, G-nya itu geofisika, yaitu memberikan informasi gempa misalnya ya. Jadi kalau ada suatu daerah yang dia rawan gempa, itu informasi dari BMKG, itu rawan gempa ya. Itu hati-hati kalau bikin gedung harus standarnya lebih besar daripada yang lain. Demikian juga untuk pertanian ya, untuk pariwisata ya. Kadang-kadang perlu ada travel warning ya, jangan keluar rumah dulu nih bakal ada badai, ada badai. Sebenarnya kalau di Indonesia itu sebenarnya bukan badai dalam pengertian yang seperti di Amerika, di Jepang begitu ya. Kita namanya siklon ya. Siklon itu di bawah badai. Siklon tropis ya. Atau orang ada juga yang nyebutnya siklon badai tropis ya. Kalau badai itu kayak tornado ya, typhoon, Katrina segala macam itu ya. Nah, jadi sangat sangat lengkap, sangat banyak ya. Ini layanan yang langsung ke publik, dan itu BMKG punya undang-undangnya, dia punya kewenangan di situ. Jadi kalau menyatakan ini bandara X ini akan kena badai, ya, kena siklon ya, maka mohon pesawat ditunda dulu keberangkatan. Itu dia punya otoritas ya, punya otoritas. Jadi kalau ada pilot nekat tetap terbang, itu bukan lagi tanggung jawab BMKG. Sudah mengatakan ini ada angin kencang sekian gitu. Ya. Demikian juga kalau masalah bencana ya, itu ada Badan Nasional
penanggulangan bencana ya. Dia juga punya kewenangan ya, dia bisa menyatakan oh ini bencananya bencana nasional ya. Kalau bencana nasional itu tanggung jawabnya pusat ya. Biasanya bencana nasional itu kalau pemerintah provinsinya sampai tidak berfungsi. Kayak waktu Aceh tahun 2004 ya, itu sampai Pemprovnya nggak berfungsi, nggak berjalan gitu. Bayangkan Pemprov itu kena gempa dan ratusan stafnya itu ya, staf di kantor pusatnya itu terkena juga ya, kena gempa atau tsunami-nya. Jadi nggak berjalan. Maka kemudian pemerintah pusat turun tangan tuh langsung ya. Tapi kalau Cianjur kayaknya enggak. Cianjur itu bencana provinsi aja enggak ya. Dia karena pemerintah daerahnya masih berjalan gitu ya. Tidak kena gempa, tidak pasti patahannya itu. Ya. Jadi sekalipun seorang periset itu sangat mumpuni ya di bidangnya dan punya reputasi global ya. Jadi reputasi global itu kalau zaman sekarang tuh mudah sekali, tinggal masukin ke Google Scholar ya, cari nama seseorang, dia H indeksnya berapa gitu. Kalau makin tinggi H indeksnya itu berarti makin apa? Makin mendunia ya, apalagi atau sitasinya banyak ya. Sitasinya sudah puluhan ribu, Masya Allah ya. Sitasi saya nggak sampai berapa, cuma 300 sekian itu seperti saya, ini belum global saya. Mungkin nasional ada reputasinya, tapi belum global ya. Nah, jadi tidak meskipun dia punya reputasi global, dia tidak boleh seenaknya mengabarin ke publik ya. Misalkan ini bakal ada hujan badai, bakal ada gempa megatrust ya, ada resesi ekonomi, itu nggak boleh ya. Jadi bolehnya di mana? Bolehnya di forum-forum akademis. Kalau akademis boleh ya. Karena kalau di publik langsung itu bisa menimbulkan kegaduhan ya. Masyarakat nggak paham, nggak gaduh. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Dia harus sabar dulu. Dia harus beritahu otoritas yang berwenang dulu. Dia beritahu otoritas yang berwenang. Lihat respon mereka ya. Jadi kalau responnya, jadi dia punya bukti bahwa dia sudah menyampaikan tugasnya. Nah, kadang-kadang itu kan ada wartawan tuh lah masalahnya ya. Ada wartawan. Nah, kadang-kadang juga begini, dia sudah menyampaikan tugasnya itu ya, dia menyampaikan ke otoritas, tapi otoritasnya tidak merespon. Ya, itu kadang-kadang seorang peneliti itu merasa putus asa ya. Padahal dia ingat ada ayatnya surat Al-Ghasyiyah ya. Wadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Ya, lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Yang berkuasa atas mereka itu adalah otoritas publik ya. Otoritas yang melayani publik tadi kayak BMKG, BNPB gitu ya. Nah, ini kalau lembaga-lembaga yang sudah punya otoritas itu tidak mau mendengar ya memang bisa putus asa itu. Gimana nih kok nggak didengerin ya. Nah, apalagi sekarang ya seluruh periset dari Litbang, kementerian dan lembaga itu dihimpun ke dalam BRIN ya. Dulu ya ketika mereka masih berada di bawah satu atap saja dengan kementerian-kementerian itu aja, mereka kadang-kadang merasa kurang didengar, kurang dipedulikan. Apalagi mereka sekarang di bawah atap yang lain ya. Jadi di lembaga-lembaga ini ya, lembaga-lembaga semua kementerian lembaga itu sekarang nggak ada riset sekarang. Ya, dulu kan ada in-house riset, sekarang nggak ada riset sekarang. Ya. Risetnya ya di BRIN atau di perguruan tinggi. Ya. Nah, kadang-kadang juga memang dari kementerian lembaga itu ya ada yang hanya mau menerima data dan informasi yang sudah matang ya, yang sudah dikembangkan dengan metode yang sudah matang. Ya. Jadi kalau metodenya sendiri masih riset, mereka nggak mau. Ini masih bisa salah, masih bisa berubah begitu ya. Nah, itu persoalan memang. Ya. Ini yang membuat para periset itu lebih merasa putus asa. Di sisi lain, para periset sendiri ada yang kemudian curiga ya. Ini lembaga-lembaga ini mau mendengar masukan dari saya enggak sih? Apa jangan-jangan hanya mau mendengar masukan dari orang-orang yang dianggap lebih berkuasa saja ya. Kalau yang ngasih masukan tuh atasannya ya, menterinya kan Badan Litbang itu kan di bawah menteri ya. Kalau menteri yang ngasih masukan langsung dipercaya, langsung diikuti ya. Paling aman lah gitu kan. Meskipun menterinya mungkin juga nggak punya dalil ya, nggak punya sanad ya, nggak punya informasi yang valid gitu ya. Itu persoalannya kan di situ ya. Tapi kan takut dong menterinya punya kekuasaan untuk mencopot dia ya, mencopot kepala Badan Litbangnya kan ya. Nah, itu persoalannya di situ ya. Atau juga kadang-kadang ini bisikan dari asing ya. Jadi Bank Dunia sudah mengatakan begitu. Wadah,
repot kalau udah Bank Dunia yang ngomong ya. Wah, Bank Dunia kan ahlinya banyak banget ya. Ahlinya dari seluruh dunia, jago-jago semua, profesor-profesor semua gitu kan. Atau paling sedikit itu dari lembaga donor yang ngasih ngasih dana ke kita ya. Eh, Tidak harus Bank Dunia ya, bisa yang lebih rendah dari itu, bisa USAID ya. USAID itu Badan Amerika Serikat yang memberikan dana hibah ya, USAID. Atau UNDP ya, United Nations Development Program dari PBB itu ya. Nah, itu kita kadang udah percaya aja lah, mereka sudah orang-orang hebat kok ya. Dan mereka sekarang sudah ngasih utang ke kita. Wah, ini repot ini ya. Kalau udah punya utang tuh jadi nggak bebas kita. Makanya tadi saya doakan semoga jamaah ngaji subuh itu eh, lunas utang-utangnya ya. Karena kalau sudah punya utang tuh repot kita ya. Nah, itulah yang kemudian membuat para peneliti, para periset itu menjadi galau ya, menjadi putus asa nih. Para bos-bos yang punya otoritas ini nggak ngikutin kata periset ya, nggak ada riset di sana. Udahlah, area sekarang di era kebebasan media sosial ya, sekarang ada Facebook, Twitter, Instagram gitu, akhirnya langsung bicara ke publik mereka ya. Mereka merasa ini tanggung jawab sosial mereka ya. Ini kayak seperti dulu Pak Kartili ya. Pak Kartili itu geolog ya, lahir tahun 29 ya, sudah meninggal ya, dia meninggal udah tahun 2009 meninggal. Nah, beliau itu dulu dapat dikatakan profesor geologi pertama yang orang Indonesia ya. Ini dulu zaman Pak Kartili itu ya, begitu dia selesai doktor ya di ITB itu guru-gurunya pada pulang ke Belanda ya. Itu kan dulu Belanda memberikan mengakui kedaulatan Indonesia. Terus transisinya itu eh, beberapa hal 5 tahun, di hal yang lain sampai 10 tahun ya transisinya itu. Nah di ITB itu begitu sudah ada yang ada yang doktor pulang mereka, ada yang profesor pulang mereka ya. Eh, jadi dia mau tidak mau harus mengambil tampuk kepemimpinan di eh, bidang akademis ya. Pak Kartili umur tahun 56 itu umurnya baru 27 tahun ya. Dia kan lahir tahun 29 ya, umur tahun 56 baru 21 sudah doktor. Kemudian setahun kemudian langsung profesor dia ya, setahun kemudian. Jadi luar biasa memang ya. Nah, jadi beliau itu termasuk yang pertama kali menunjukkan bahwa di Sulawesi itu ada patahan ya, Palu Koro ya, patahan sesar ya, Palu Koro. Sehingga dia kemudian menolak ya atau mengusulkan supaya ibu kota Sulawesi Tengah jangan di Palu, ya, jangan di kota Palu, karena Palu itu bahaya. Tapi ya ini dulu dianggap angin lalu ya. Bahasa sekarang mungkin ini menghambat investor ya. Dan Kartili kemudian ya dia menahan diri, dia nggak banyak ngomong lah ya. Sampai kemudian dia jadi dirjen ya, dirjen geologi itu dia ngomong lagi. Tapi ya yang memutuskan waktu itu Palu sudah terbangun ya, dan yang memutuskan pembangunan ada apa tidak itu kan gubernur di sana kan, yang tata ruangnya kan gubernur ya. Mungkin ada peran menteri juga, tapi juga bukan menterinya dia ya. Menteri dia kan menteri biasanya kan energi ya, menteri energi dan sumber daya mineral kalau sekarang ya. Kalau dulu pertambangan dan energi itu ada dirjen geologi di situ. Ya jelas dia hanya ngomong di forum-forum akademis ya, dia nggak speak out, nggak mungkin juga ya. Dan dulu banyak orang nggak percaya juga, apaan itu ya. Sampai Kartili meninggal itu belum terjadi gempa di Palu. Yang ngomong dari tahun 70 sampai tahun 2009, 30 tahun itu ya, ber-30 tahun. Ya. Gempanya baru tahun 2018. Ya. Dan apa yang dikatakan Kartili itu benar, ada sesar di situ, dan dahsyat sekali ya, Palu Koro. Jadi ini ya, kadang-kadang seorang ilmuwan tuh dilematis gitu ya, ngomong apa enggak ya. Kalau ngomong bikin gaduh ya. Yaitu ya area Kartili ngomong ya kalau di forum-forum ilmiah ya sampaikan sih. Ya, artinya saya juga tahu lah, sudah lama saya tahu. Tapi ya pemerintahnya kan baru terkaget-kaget ya, baru terheran-heran ya setelah gempanya terjadi. Ya. Nah, jadi kita kalau kita menyampaikan ke publik itu kita juga harus paham bahwa tingkat literasi publik kita itu sangat rendah ya, sangat rendah. Bahkan Allah kan menyindir di sini ya. Walakina aksaron nasi la ya'lamun ya. Ya. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui ya ini kan. Ya, fa aktsaru la yaqiluna di ayat yang lain ya. Sebagian besar mereka tidak menggunakan akalnya. Jadi masyarakat Indonesia ini mereka tuh banyak membaca loh. Kita tuh banyak membaca tapi tidak mendalam.
Baca WA, baca WA, baca buku harus mendalam. Kalau baca WA, kalau butuh apa saja itu skip gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang kalau beritanya heboh gitu dan ada sebagian fakta yang memang sebagian isi yang memang fakta gitu langsung share gitu. Dia ada nggak baca keseluruhan ya. Padahal kadang-kadang dicampur tuh antara fakta dan fiksi ya, jadinya hoax ya. Itu seperti itu ya. Jadi di Indonesia itu katanya ada kecepatan yang melebihi cahaya ya, melebihi kecepatan cahaya itu kecepatan men-share hoax. Share hoax ya. Jadi ini repot ini. Maka seorang periset itu mesti memikirkan masa-masa kira-kira kalau dia menyampaikan informasi yang dia ketahui tentang bencana itu bakal disalahpahami atau enggak ya. Soalnya kalau salah ngomong nanti masyarakat salah nanti heboh gitu kan ya. Nah, orang media ya, awak pers itu termasuk orang awam ya. Mereka kan segala macam diliput ya. Nggak spesifik tadi kadang-kadang salah juga di situ ya. Di sisi lain, lembaga-lembaga yang punya otoritas sudah saatnya menempatkan riset dan para pers di tempat terhormat ya. Jadi mereka sudah seharusnya mulai meskipun sekarang semua riset dilakukan di luar kementerian dan lembaga ya, itu ada di BRIN dan di perguruan tinggi. Mestinya mereka yang bertanya ya, proaktif ya. Ini apa nih yang saya punya persoalan ini, gimana riset bisa membantu. Nah, ini sekarang juga masih sedikit sekali ya. Jadi sejak risetnya dipindah ke BRIN itu belum banyak riset yang masih dihubungi oleh instansi lamanya. Bantuin apa, masih belum banyak ya. Jadi rupanya memang banyak kementerian lembaga itu yang tidak membutuhkan riset ya. Artinya berjalan tanpa justifikasi akademis ya, saat ini. Justifikasinya hanya ya perintah dari atas atau keinginan investor begitu ya. Nah, kalau mereka berjalan tanpa kebenaran ya, maka jadinya otoriter. Jadi antara otoritas dan otoriter itu kadang-kadang tipis ya, beda tipis. Ini contohnya ya. Mohon maaf nih Pak Menteri nih. Dulu pernah Pak Menteri ini ya, Menteri Kominfo itu waktu awal-awal COVID itu kan banyak kritik ya kepada pemerintah ya, karena pemerintah itu menafikan bahwa COVID sudah ada di Indonesia ya. Jadi ada penelitian dari Harvard ya. Harvard itu kan untuk masalah hukum dan masalah kedokteran ya, itu kan reputasinya dapat dikatakan tertinggi di dunia lah. Nah, jadi waktu itu ada penelitian bahwa dari mereka bahwa COVID sudah masuk di Indonesia, tapi ditolak ya. Pemerintah ada yang bilang COVID susah masuk karena Indonesia itu biasa makan nasi kucing gitu kan ya. Ada COVID susah masuknya karena izinnya susah di sini. Atau COVID susah masuk karena di Indonesia banyak penyakit yang lebih berbahaya ya. Ada demam berdarah, ada tifus, ada malaria gitu kan. Ya, jadi rupanya belakangan beneran ada. Jadi ya itulah ya. Lalu sebelumnya pemerintah sudah bilang ya, kalau pemerintah bilang hoax ya hoax gitu kan. Padahal karena pemerintah keliru juga ya, karena nggak mau. Sampai sekarang juga nggak ada permohonan maaf itu bahwa dulu pemerintah salah gitu kan ya. Ya ini. Jadi kalau otoritas itu tidak mengikuti kebenaran ya, itu jadi otoriter ya. Dan pemerintah yang terdiri dari lembaga-lembaga otoriter disebut rezim otoritarianis ya. Ini kayak zaman Hitler dulu kan, Hitler kan otoritarian dia ya, otoritarian. Jadi ini biasanya otoritarian itu 3 cirinya ya. Satu, dia monoisme ya. Jadi paham di mana pemimpin itu menolak keanekaragaman pendapat ya, menolak pendapat lain. Pokoknya yang dia hargai cuma pendapatnya pribadi. Ya, dia paksakan nih. Dia paksakan pendapat dia pribadi. Kemudian dia paksakan tuh sampai menganggap bahwa kekerasan itu bisa digunakan ya untuk memaksakan itu. Baik kekerasan fisik, kekerasan psikis ya, termasuk kekerasan hukum ya. Kekerasan hukum itu kan bisa dibubarkan, bisa dipersekusi, dilarang ya, bisa bahkan bisa dipidana ya. Kalau pidana sudah fisik nanti kan, ditahan itu fisik. Dan kemudian dia ingin bertahan di puncak ya. Jadi ingin mempertahankan jabatannya karena dia punya otoritas ya. Kalau dia tidak di puncak, dia kehilangan otoritas itu. Karena dia di puncak, makanya dipertahankan statusnya di puncak itu. Jangan sampai dia turun gitu kan. Ya ini ya. Sekaligus juga untuk menutupi kebusukannya ini. Ya ini contoh beberapa prediksi yang lain ya tentang prediksi perekonomian
60 negara bakal ambruk ya. Ini kan Pak Jokowi mengatakan sesuai data dari IMF ya. Ya, maka kemudian seluruh kementerian diminta peka terhadap kondisi itu ya. Dampaknya nanti macam-macam, dampak dari sektor pangan dan energi ya. Nanti harga-harga pangan tuh ya, karena meskipun kita ini makanannya beras ya, nasi ya, tapi kan banyak juga yang suka mie instan, dan mie instan tuh gandumnya itu impor, impor dari Ukraina, dari Rusia ya, ya selain dari Kanada, dari Australia. Nah, jadi ketika ada perang ya, ada resesi di mana-mana ya, nanti kita akan kena dampaknya ya. Kemudian juga yang lain-lainnya ya. Ini di apa ya, ini nggak tahu nih siapa yang bisikin ke presiden seperti ini ya. Ya pasti ada lah penasihat-penasihat yang ada. Tapi kemudian dicurigai oleh ilmuwan yang lain, ini jangan-jangan adalah cara presiden untuk menunda pemilu, ya kan? Ini kalau 2024 pemilu nanti kita nggak siap, uangnya nggak ada nih, masyarakat masih sedang disusahkan oleh krisis ekonomi. Ya. Jadi seperti itu ya. Yang lainnya pernah juga dulu tentang prediksi atau prediksi yang proyeksi itu sama ya, proyeksi itu ke masa depan juga. Jakarta akan tenggelam, wah ini kan takut orang banyak ya. Ya. Nah, ini jangan-jangan hanya untuk supaya ada legalitas untuk membangun ibu kota baru. Sudah ada IKN. Meskipun ini benar ya, Jakarta itu land subsidence ya. Land subsidinya itu bisa 1 sampai 2 senti, sampai 3 senti setahun lah ya. Bahkan kalau eksploitasi air tanah terus tidak dihentikan ya, itu bisa lebih cepat lagi sampai 10 senti setahun itu ya. Itu karena penurunan muka tanah ini. Meskipun saya kira tidak linear ya. Kalau 10 cm setahun, kalau sudah 10 tahun udah 1 meter gitu kan. Apa ini kalau 50 tahun jadi 5 meter, 5 meter dalam banget ya. Nggak gitu juga sih. Nanti lama-lama kompak dia kan. Ada kompaksi ya. Ya. Nah, kemudian juga ini kalau ini beda. Ini tidak ranahnya para saintis, tapi ranahnya para mufasir ya, atau para ahli hadis ya. Karena Rasulullah itu memprediksi banyak hal ya, banyak hal macam-macam kan. Nah itu rupanya beberapa prediksi itu banyak yang disalahgunakan ya. Kayak tadi jadi ada domba akhir zaman ya. Karena saya kan mengatakan begini, tidak akan datang hari kiamat sebelum bla 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 ya. Atau gini, bahwa menjelang hari kiamat itu ada perang melawan Dajjal, dan nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan dibunuhnya pakai tombak ya, pakai tombak. Nah itu ada yang kemudian menafsirkan kalau begitu teknologi senjata di akhir zaman itu ya tombak, pedang, ya panah paling ya. Tidak akan ada perang pakai rudal, apalagi pakai nuklir gitu ya. Nah, ini juga konyol ini ya, karena makna adanya Dajjal dibunuh pakai tombak itu tidak menutup kemungkinan perangnya pakai senjata modern gitu. Kalau Nabi mengatakan perangnya pakai senjata modern kan nggak mungkin ya. Zaman itu kan belum ada ya. Zaman Nabi itu belum ada, manjane kaca belum ada ya. Artinya belum dikenal di masa Nabi. Kalau di Persia mungkin sudah, tapi di lingkungan Nabi nggak dikenal ya. Apalagi rudal ya, apalagi nuklir gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam sejarah itu memang ada beberapa ilmuwan yang mereka akhirnya memutuskan mengumumkan ke publik temuannya ya. Karena mungkin sudah menyampaikan ke lembaga yang berwenang ya, yang punya otoritas, tapi tidak digubris ya. Ya. Nah, padahal mungkin waktu itu karena alat transportasi dan juga telekomunikasi belum ada ya, belum ada Facebook, belum ada Twitter gitu ya. Ini contohnya adalah Imam Malik ya. Imam Malik itu melihat bahwa Khalifah Al-Ma'mun, khalifah itu ya, yang punya otoritas itu seorang khalifah ya. Khalifah Al-Ma'mun itu mengadopsi ya, atau mentabani pendapatnya Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu kan ahli ilmu kalam, mereka banyak yang senang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat ya. Sehingga kemudian ketika ditanya oleh orang-orang non-muslim, Quran itu apa, makhluk atau bukan gitu ya. Itu para filosofnya, para mutakalimin Mu'tazilah itu berpikirnya begini, kalau Quran itu makhluk, maka
sifat dari makhluk itu akan rusak, akan terbatas. Maka Quran akan rusak, ya kan? Itu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat, ya. Quran kalau dia makhluk dia akan rusak. Padahal di dalam Quran sendiri ada ayat bahwa Allah yang akan menjaga Quran sampai hari kiamat. Kalau begitu Quran bukan makhluk dong, kalau dia terjaga dia nggak akan rusak. Kalau begitu dia kholik, ya bukan juga. Muhammad mengatakan Quran itu bukan makhluk dan juga bukan kholik. Dia adalah kalamullah, ya, dia ucapan Allah. Allah itu kholik, Allah itu azali, Allah itu abadi, ya. Maka kalamullahnya juga abadi. Nah, begitu. Itu logika dari Imam Ahmad. Tapi khalifahnya nggak mau. Khalifahnya ingin pendapatnya seperti Mu'tazilah. Akhirnya sampai orang-orang diancam, ya, dipersekusi. Dan Imam Ahmad termasuk yang sampai mendapat kekerasan fisiknya, di penjara dia, di penjara. Tapi dia tegar menghadapinya, ya. Justru, ya kalau Imam Ahmad mengatakan, loh, kalau saya tidak mengatakan yang benar seperti ini, siapa yang akan mengatakan lagi? Dia sudah orang yang paling akhir yang bisa mengatakan seperti itu. Yang takut semua, ya. Tapi Imam Ahmad tegar, dia menyampaikan hadis Nabi ini, afdalul jihadi kalimatul adl, ya, inda sultanin jairin. Ada juga kalimatul haq inda sultanin jairin. Ya, ada dua versi lafaznya ini, ya. Nah, jadi Imam Ahmad yakin bahwa dia harus mendahulukan takwa, ya. Menasehati penguasa yang bodoh dan zalim, ya. Jadi jair itu dalam kata jair itu ada pengertian bodoh dan zalim. Kalau bodoh saja tapi tidak zalim itu nggak apa-apa, dia nggak akan berbahaya bagi manusia, yang itu berbahaya bagi dirinya sendiri, ya. Tapi sudah bodoh dan zalim, wah itu bahaya banget, ya. Fir'aun itu nggak bodoh, dia zalim, ya. Dia sombong dan zalim, Fir'aun. Tapi kalau Fir'aun plus wah itu udah bodoh, sombong, zalim lagi, waduh bahaya banget itu, ya. Maka itulah tugas dari para alim, ya, para ulama, bahwa itu lebih hebat daripada jihad di medan perang, ya. Sebagai kata afdalul jihad, ya, sebaik-baik jihad, gitu, ya. Nah, itulah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini, ya. Mudah-mudahan kita sambung lagi dalam diskusi ini. Silakan Ustaz Supri.